Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah, para pengurus masjid serta dengan para pimpinan, dan kemudian kepada para bapak-bapak dan ibu yang telah datang kepada Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melihat salah satu daripada surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Lail, yang membongkar tentang bagaimana kita bisa mendapatkan jalan-jalan untuk dimudahkan di dalam hidup ini, mudah di dunia, mudah di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam yang telah menutup siang. "Wan-nahari idza tajalla." Dan demi siang yang telah mendalam. "Wa ma khalaqal dzakara wal untha." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, di ayat yang keempat Allah lalu menyebutkan, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya kalian ini, kata Allah, benar-benar berbagai macam ragam usaha yang telah kalian lakukan. Allah mengaitkan siang malam dengan perempuan laki-laki. Dan Allah menyebutkan di ayat keempat bahwa manusia ini siang malam telah melakukan berbagai usaha berbagai usaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Ada orang yang disibukkan dengan pekerjaan mencari nafkah sehingga lupa beribadah. Ada orang yang tidak pernah menutup laptopnya. Ada orang yang terus-terusan di depan komputernya. Dipanggil oleh Allah di Makkah, tidak pernah datang ke masjid. Ada perempuan-perempuan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sibuk di dunia menghiasi dirinya, tapi lupa berbakti kepada suaminya. Ada orang yang sibuk sekolah, ada yang sibuk kuliah terus-terusan, tapi lupa berbakti kepada umat. Tapi di sisi lain ada orang yang menyibukkan diri dengan kebaikan. Jadi Allah mengatakan, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya kalian ini berbagai macam ragam usaha kalian lakukan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Tapi ada yang salah jalan. Mereka lah yang hanya memikirkan kehidupan dunia. Nah, oleh karena itu Allah memberi jalan. Setelah Allah mengatakan itu, Allah memberi jalan. Mau hidup mudah, mau dimudahkan Allah di dunia dan di akhirat, jangan terlalu sibuk pikiran dengan berbagai macam kesulitan hidup. Mau tidak terbebani waktu tidur, begitu tercampak di atas ranjang langsung lelah. Mau tidak terfikirkan dengan dunia kredit mengkreditkan, habis-habis duduk. Mau ibu-ibu disenangi oleh para suami yang tidak lagi memikirkan kehidupan yang baik. Maukah para perempuan mendapatkan jodoh yang baik? Maukah anak-anak kita bersekolah di tempat yang baik, mendapatkan ilmu yang baik? Maukah rezeki kita berkah? Kalau mau, kata Allah, disitulah Allah mulai mengajarkan ayat berikutnya. Nah, jadi orang kadang-kadang sering baca surah ini, tapi lupa mencari tahu
makna di balik ayat-ayatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu jalan kemudahan hidup itu ada 3 jalan kata Allah. Kalau mau dimudahkan hidup sampai ke surga Allah, ikuti cara Allah. Yang paling tahu jengkal darah kita adalah Allah. Jadi jangan pakai logika kita sendiri kalau mau hidup senang. Orang hari ini mencari kesenangan bukan melalui jalan Allah. Akhirnya kesulitan yang dia dapatkan. Banyak yang terjebak dengan cara berfikir sendiri. Lihatlah bagaimana orang hari ini dididik untuk sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, diiming-imingi oleh sebuah pekerjaan. Memilih jurusan yang dipikirkan bukan manfaatnya. Yang penting jurusan itu bisa terbuka. Waktu ada lowongan dibuka PNS dan jurusannya terpakai. Oh, dicari jurusan yang ada pekerjaan yang sifatnya akan kaya. Jadi logika berfikir. Akibatnya apa? Dulu dia berfikir kalau sudah dapat kerja dia bahagia. Ternyata setelah dapat kerja dia bingung kembali. Tidak ada liburnya kecuali corona. Alhamdulillah ada corona juga, sehingga 3 bulan tidak masuk kantor, cukup dengan Zoom saja. Yang contoh bahan, ada perempuan-perempuan yang dihiasi oleh pikiran. Kalau mereka sekolah kemudian bertambah cara memake up diri dan segala macam, akan dapat suami yang begini dan begini. Dan ternyata setelah mendapatkan suami dari hasil lenggak-lenggoknya dia jalan, ternyata suaminya mengkhianatinya. Ujung-ujungnya kesulitan yang dia dapatkan, terjebak di dalam pikiran sendiri. Ada orang yang mengira kalau mengambil uang dengan jumlah yang besar, dengan cara kredit lalu bangun rumah hidup nanti bahagia. Cara sedikit mudah. Yang penting kita bangun dengan rumah, nanti dah bayar baju yang mudah, nanti karena tempat duduk ini. Begitu sudah ada tempat duduk, gaji dari 5 juta tinggal 250.000 rupiah. Subhanallah. Sejak saat itu kepalanya pusing. Istri minta cerai, anak minta mengundurkan diri jadi anak. SPP tidak dibayarkan, di bawah tidak bisa tidur, sibuk memikirkan uang, ujung-ujungnya malas masuk kantor. Kenapa? Pada dia kena makan dulu dan tinggal berjalan waktu membeli kita. Akhirnya terjebak di dalam kesusahan hidup. Makanya ikutilah tuntunan Allah. Kalau mau dimudahkan Allah, lihat ayat berikutnya. Allah beri 3 jalan. Yang pertama, setelah kalimat tadi inna sa'yakum lasyaqq, Allah menyebutkan fa'amma man a'ta. Yang pertama yaitu orang-orang yang suka memberi, kata Allah. Jadi apa yang disebut Allah? Mau bahagia, sering-seringlah memberi. Semakin sering keluar sesuatu dari diri kita untuk orang yang membutuhkan, semakin sering Allah memperhatikan kesulitan hidup kita. Memberi ini Allah tidak minta banyak. Karena kalimat Allah yu'ti itu maknanya memberi dalam keadaan sedikit. Makanya waktu Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar, Muhammad, aku memberimu al-kautsar. Kautsar dalam arti bahasa banyak. Dalam istilah yang dimaksud adalah sungai, telaga milik Nabi. Makanya bahasa Allah, kami memberimu sedikit al-kautsar tapi banyak. Apa maksudnya? Yang kami keluarkan di sisi kami sedikit, tapi bagi engkau sudah banyak sekali. Yang Allah berikan kita gaji 7 juta per orang, bagi Allah kecil sekali. Dan bagi kita terasa besar. Maka Allah pun suruh beri kita, disuruh beri Allah dengan gaya bahasa sedikit saja kau beri, sudah cukup untuk membahagiakan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita ini dihargai gara-gara memberi. Walaupun senyuman kita indah sekali, kalau tidak pernah memberi tetap dicaci orang. Kalau kita membawa buah-buahan, lalu kita berhenti sebentar di depan rumah tangga, kita sapa dia dengan sapaan yang paling indah. Kita tanya dia, apa kabar, sehat? Anak dia apa malamnya? Oh, Masya Allah, bahasa
bantuan, tetapi buah-buahan itu tidak pernah kita berikan untuknya. Begitu kita lewat, dia bilang apa? Abah tak ada ini. Nanti kerja mulutnya. Itu ada ini. Cuma mulutnya saja yang manis. Masa depan kita dia ten-ten dunia dia kasih kita. Cikgu aja. Mulut indah, tapi tangan tidak pernah memberi, dicaci. Tapi walaupun mulut kasar, kadang-kadang bicara memang dari lahir memang kasar. Pas lahir di atas ikan kasar, memang kasar. Tapi tangannya selalu memberi. Begitu lewat di depan rumah tangannya, dia panggil dengan bahasa yang mungkin tidak halus. Dia panggil dia tidak panggil nak. Dia panggil dia panggil. Saya nak nyokap kaju bodi nampak mah. Begitu bahasanya dia orang. Kaju ayah dia tapi mama ibu orang itu. Hanya pada bawa bodi ambil dulu yang ini. Kasih kepada bapakmu, mamamu kasih untuk mak kata dia. Anak bawa punya 2 biji ke rumah orang tua. Mamanya nanya, bapaknya nanya, dari mana nak? Itu itu. Yang mana? Itu yang jelawan hitam jelek itu. Ini dulu yang dari dia. Langsung mama yang mengatakan, nah, itu walaupun jelek-jelek begitu, hatinya hati malaikat. Mulutnya saja seperti mulut, dan muka ada saja seperti setan, hatinya hati malaikat. Dipuji. Kalau tidak percaya, tanya sama istri. Adakah istri yang memuji suaminya tante tetapi pelit sekali? Tidak ada yang memuji. Yang banyak dicaci, mereka akan mengatakan di luar, suamiku walaupun tante tapi kerip mati. Selalu yang diandalkan memberi. Maka pemberian ini penghargaan. Kita dihargai, istri juga akan memberi. Walaupun tante sekali tidak pernah memberi nafkah, ditentang juga akhirnya. Digugat ke mahkamah. Tapi kalau selalu memberi walaupun muka jelek, itu dimaklumi. Dianggap salah pilih, itu biasa. Karena ini anak bodoh, salah pilih. Tapi kekayaan yang belanja dulu katanya. Belanja untuk saya per bulan, Masya Allah 2 juta. Itu khusus untuk pribadi saya. 5 juta untuk anak-anak. Walaupun wajah kita mungkin kurang tampan, tetapi wajah kita dimaafkan di saat kita memberi. Dunia akhirat memberi itu sangat-sangat dihargai oleh manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi mengatakan ittaqun nara walau bisyaqqi tamra. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya memberi dengan 1 butir kurma. Maka hidup itu penuhi dengan sedekah. Sahabat dulu adalah amalnya sedekah. Abu Bakar setiap hari bersedekah. Umar setiap hari bersedekah. Umar bahkan memanggul beras untuk memberi kepada orang-orang yang miskin. Rasulullah SAW berkata, tidak akan masuk surga dan bukan golongan orang yang baik yang dia tidur dalam kekenyangan, tetapi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Subhanallah, tidak bisa masuk surga yang tidur kekenyangan, tapi tetangganya tidur dalam tidak bisa tidur karena kelaparan. Ada orang yang hari ini subhanallah mengulang-ulangi umrah, padahal tetangganya miskin, tidak bisa tidur karena kelaparan. Tapi dia membangga-banggakan dirinya dengan foto-foto dari haji. Dia mengatakan di Facebooknya bahwa aku merindukanmu ya Allah, aku merindukan Ka'bah ya Allah, padahal Allah merindukan orang-orang yang memberi makan orang miskin. Maka jangan salah pilih amal. Beramal lihat afdaliyah, yang mana lebih afdal. Umrah cukup sekali dalam Quran wajib, sudah. Kemudian habiskan harta untuk membantu saudara. Maka a'ta itu jalan mudah. Kalau orang sering memberi di masa dia hidup kecukupan, maka begitu dia kesusahan, Allah akan balas dia. Orang-orang teringat semua kepadanya. Di waktu dia jatuh miskin, semua orang mengatakan Tengku Fulan, Masya Allah, waktu dia kaya, dia teringat kita. Hari ini kita yang kaya, balaslah kepadanya. Semua teringat. Selama kita waktu memberi ikhlas kepada Allah, bukan karena kampanye untuk dipilih nomor sekian. Ikhlas kepada Allah, ikhlas, maka Allah akan ikhlaskan untuk membantu orang ini. Allahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, kata Rasulullah. Allah akan senantiasa
jemaah Allah SWT. Itu jalan pertama menuju kemudahan hidup. Yang kedua, Allah satu, fa'amma man a'ta wattaqa, kata Allah, lalu bertakwalah kepada Allah. Singkat saja penjelasan takwa. Takwa itu patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Tapi kalimat takwa itu lebih cenderung kepada rasa takut. Maka orang belum disebut takwa kalau hanya taat pada perintah tapi tidak takut pada larangan. Sembahyang, jamaah 5 waktu, subhanallah, jalan, tetapi masalah larangan dia tidak takut. Dia tidak takut melakukan zina, dia tidak takut menonton filem porno, dia tidak takut makan riba, dia tidak takut jatuh ke dalam maksiat yang lain, dia tidak takut mengumpat. Nah, yang habis sembahyang duduk tabur ke depan mengumpat ke kau. Dia habis solat, artinya dia baru melakukan perintah tapi tidak meninggalkan larangan, padahal ini larangan Allah. Maka tidak disebut takwa. Dan Ramadan, salah satu target Ramadan adalah la'allakum tattaqun, semoga engkau bertambah takut kepada Allah setelah Ramadan. Bagaimana bisa orang yang mengaku Ramadan yang makbul, tapi setelah Ramadan dia melanjutkan dosanya? Tidak akan pernah diterima amanat Ramadan yang setelah Ramadan kita tidak ada rasa untuk takut kepada Allah. Padahal takut ini modal kita untuk menjumpai Allah. Salah satu hadis Nabi menyebutkan, di Bani Israel ada seorang ayah yang ahli maksiat. Lalu kemudian ayah itu menyadari dirinya akan meninggal dunia, lalu dia memanggil anak-anaknya dan dia mengatakan, wahai anakku, kalau ayah meninggal, bakarlah tubuh ayah. Lalu kemudian abu pembakaran, abu mayat ayah sebarkanlah di langit, katanya. Ini hadis Nabi. Anak-anaknya melakukan perintah ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, jasadnya dibakar, lalu abunya disebarkan ke langit. Lalu Nabi Muhammad menceritakan nasibnya di akhirat. Dia menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan jasadnya utuh kembali. Lalu Allah tanya kepadanya, kenapa engkau selalu bakar jasadmu kepada anak-anakmu? Kenapa engkau selalu bakar jasadmu kepada anak-anak? Lalu engkau selalu terbangkan abu mayatmu ke seluruh penjuru langit? Apa jawaban orang ini? Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu bermaksiat kepada-Mu, ya Allah, dan aku takut kepadamu. Aku takut kalau tubuh ini bersatu kembali, ya Allah, Engkau akan siksa diriku, dan aku baru menyadarinya di saat aku akan meninggal dunia. Maka aku suruh bakar mayatku, lalu aku suruh terbangkan abunya agar tidak bersatu kembali. Aku takut dengan neraka-Mu, ya Allah. Aku takut berjumpa denganmu dalam keadaan menghadapi siksa-Mu, ya Allah. Itu alasannya, itu logika dia berfikir. Dia takut kalau bersatu kembali tubuhnya, maka disuruh bakar. Allah setelah mendengarkan hujahnya, walaupun Allah sudah tahu duluan, tapi itu untuk pelajaran bagi kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, rasa takutmu kepadaku hari ini menyebabkanku membebaskanmu dari api neraka. Masuklah ke surga, kata Allah. Dimasukkan ke surga Allah. Naya ke Allah. Hari ini orang tidak takut ke Allah. Yang pacaran tidak takut ke Allah. Yang mengambil asuransi tidak takut ke Allah. Yang hidupnya di dalam koperasi simpan pinjam tidak takut ke Allah. Yang lupa membayar upah pegawainya tidak takut ke Allah. Semua urusan banyak sekali tidak takut ke Allah. Orang tidak takut lagi menzalimi orang lain. Yang sombong menyogok tidak takut ke Allah. Maka jemaah berkata Allah, bagaimana bisa kita menghadapi Allah di saat rasa takut itu tidak ada sedikit pun dalam diri kita? Maka jika lampau yang ada begini hari surga dengan hanya mengandalkan solat saja. Kalau maksiat masih jalan, maka Allah tidak akan perhatikan kita. Allah sayang kepada yang takwa. Dan yang terakhir, amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Mau dimudahkan Allah. Jadi yang pertama tadi sukalah memberi, bersedekahlah yang banyak. Kemudian takutlah berbuat maksiat. Dan yang ketiga, saddaqa bil husna. Ahli tafsir menyebutkan maknanya
yaitu orang-orang yang imannya penuh, percaya kepada husna. Husna itu janji-janji Allah yang baik, surga, semua yang baik-baik dari Allah, percayalah. Makanya kita ini yang menyebabkan kita semangat Ramadan hari ini, kenapa? Salah satunya adalah percaya kepada janji Allah. Rasulullah SAW menjanjikan pahala itu atas izin Allah dan pemberitahuan Allah, maka percayalah. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih jujur mengatakan sesuatu kecuali Allah? Tidak ada. Yang lain tidak jujur mengatakan sesuatu. Jujur hari ini, tidak jujur besok. Tapi Allah selama-lamanya jujur. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Kita naik pesawat Bapak Ibu kata Allah. Begitu kita naik, lalu kita begitu mudahnya tidur di kursi pesawat itu. Pilot padahal orang-orang kafir, tidak solat, tidak apapun, tapi kita serahkan diri kita bulan-bulan kepadanya. Kita tidur tenang saja, ngorok sampai ke chest. Yang bawa orang kafir, kalau terjadi sesuatu dia tidak ucapkan la ilaha illallah. Begitu naik pesawat dia tidak ucapkan doa untuk naik pesawat, tidak ada ucapan. Tapi kita serahkan diri kita kepadanya bulan-bulan. Kita percaya kepadanya. Kalau kita potong rambut, tukang cukur pegang pisau silet, dia sah-sah di depan mata kita. Di depan mata kita dia sahnya. Tapi kita percaya kepadanya. Kakoh dari buka kakoh dari kalau sempat dia silet di sini sedikit saja habis di depan. Ya. Tapi kita percaya, Masya Allah, kepada manusia kita serahkan hidup kita sempurna. Kepada Allah kita tidak percaya kepadanya. Tidak percayakah kita bahwa kita hari ini berdiri di hadapan Allah? Allah balas semua pahala kita nantinya. Tidak percayakah kita apa yang kita berikan ke masjid? Allah balas semuanya. Tidak percayakah kita di saat kita mencari nafkah untuk istri-istri kita? Oh, istri sekali saja kita sebutkan. Untuk istri kita dibalas oleh Allah. Rasa letih kita di bawah terik matahari, di saat hujan mengguyur kita tetap mencari nafkah untuk memberi nafkah atas anjuran Allah. Tidak percayakah kita Allah membalas segala-galanya? Tidak percayakah kita laparnya kita dari mulai imsak sampai menjelang berbuka Allah balas segala-galanya? Tidak percayakah kita apabila kita menolong anak yatim dan fakir miskin Allah balas kita? Percayakah kepada Allah? Jangan ragu sedikit pun, maka bersemangatlah, berdirilah tarawih dengan semangat tanpa henti. Dan satu kalimat penting, dulu orang tarawih itu sampai subuh, Pak. Sahabat itu tarawih sampai subuh. Itu keterangan langsung di masa Umar bin Khattab. Mereka membaca satu rakaat 200 ayat, satu rakaat 200 ayat, sampai sahabat tidak sanggup lagi berdiri. Mereka pegang tongkat-tongkat mereka. Nartajif, kami semua bergetar lutut kami, bukan asal Quran. Bergetar lamanya tarawih. Walau nansarif, tidak ada satu pun di antara kami yang bubar, kata sahabat. Hatta fi furu'il fajr, sampai datangnya subuh. Masya Allah, dari solat isya sampai subuh tarawih. Kenapa? Percayalah kepada janji Allah. Maka di ujung ayat tadi semuanya, setelah kita baca tadi a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, lihat penutupnya, fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang melakukan ini, suka memberi, tidak bermaksiat, iman yang penuh kepada janji Allah, kami mudahkan jalan mereka. Kami mudahkan mereka hidup di dunia, kami mudahkan mereka menuju surga Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di antara orang-orang yang dijanjikan surganya oleh Allah SWT.